Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan ibu juga dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ibu, hari ini ibu akan memberikan kisi-kisi soal dan pembahasannya untuk mempersiapkan diri kamu mengikuti ujian semester genap. Ibu berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yang pertama adalah KD 3.9, mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Untuk indikatornya ada 3. Yang pertama, membedakan pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua, menjelaskan ciri pantun, syair, dan gurindam. Dan yang ketiga, menelaah pesan, rima, dan pilihan kata dalam pantun, syair, dan gurindam. Baik anak ibu akan bahas indikator yang pertama, membedakan pantun, syair, dan gurindam. Apa itu pengertian dari pantun, syair, dan gurindam? Nah, dengarkan ibu dengan baik. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Ciri-ciri pantun, ya. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris AB, AB. Kelima, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikutnya, syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Apa saja ciri-ciri dari syair? Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajan A, 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 A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan merupakan bahasa kiasan. Terakhir, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Gurindam ini juga diambil dari bahasa India, yaitu gridam, artinya mula-mula. Apa saja ciri-ciri dari syair? Apa saja ciri-ciri dari gurindam? Ayo diingat. Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Setiap baris adalah isi. Terdiri berapa suku kata? Ya, terdiri dari 10-14 suku kata. Ya. Apabila baris pertama berisi persoalan, maka baris kedua yang berisi tentang apa? Yaitu tentang jawaban atau penyelesaian dari persoalan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Puisi rakyat terdiri dari 4 baris berlima AB-AB, baris 1-2 sampiran, dan baris 3-4 isi. Pertanyaannya, ciri puisi rakyat tersebut terdapat pada A. Syair, B. Pantun, C. Gurindam, D. mantra. Nah, tadi ibu sudah beritahu apa saja ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu pantun. Ya. Yang nomor 2. Perhatikan ciri puisi rakyat di bawah ini. 1. Sajak akhir berima AB-AB. 2. Satu bait terdiri dari 4 baris. 3. Setiap baris terdiri 8-14 suku kata. 4. Baris pertama soal atau syarat. Baris kedua jawaban atau akibat. Setiap baris adalah isi. Ayo diingat kembali. Nah, apa yang ibu sampaikan tadi? Kira-kira nih, mana jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah C, 2, 3, dan 5.
Ya, ciri-ciri syair yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Yang kelima, setiap baris adalah isi. Oke. Masih semangat untuk membahas soal kisi-kisi ini? Ibu percaya anak-anak ibu pasti semangat. Kita lanjutkan soal nomor 3. Bacalah syair berikut. Kita mengingat yang kuasa, dipuja dan dipuji sepanjang masa. Hilangkan sakit hati yang tak berguna. Tawakal selalu pada Sang Pencipta. Baik, arti dari tawakal itu apa, Nak? Ada yang tahu? Ya, tawakal itu artinya menyerahkan, ya. Berserah diri sepenuhnya pada Tuhan. Itu arti tawakal, ya. Kita cari pesan syair tersebut yang tepat adalah, ayo, mana pesan syair yang paling tepat? Yaitu B. Janganlah kita menyimpan sakit hati, serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Itu jawabannya, ya. Oke anak-anak, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gurindam berikut. Barang siapa menuntut ... maka tiada manusia yang akan ... Rima yang tepat melengkapi larik gurindam tersebut adalah, ingat ya nak, larik itu artinya baris. Untuk melengkapi baris 1 dan 2, kata yang tepat yang paling tepat kita pilih adalah yaitu A. Barang siapa menuntut ilmu, maka tiada manusia yang akan menipu. Kita lanjutkan soal nomor 5. Sebelumnya kamu harus tahu kompetensi dasarnya dulu, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis. Indikatornya apa? Yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Apa saja itu puisi rakyat? Pantun, syair, dan gurindam. Nah, ini soalnya. Bacalah puisi rakyat berikut. Desa sawah mulai menghijau, di tengah ada pematang. Apa arti bertindak maju kalau tanpa pemikiran matang? Simpulan isi pantun tersebut adalah, ingat kalau kita mau menentukan isi dari pantun, kamu harus lihat yaitu kalimat baris 3 dan 4. Kalau baris 1 dan 2 itu termasuk apa? Sampiran. Maka jawaban yang paling tepat dari baris 3 dan 4 isinya apa? Bertindak maju harus disertai dengan pikiran yang matang. Jawabannya adalah B. Indikator selanjutnya yang akan kamu pelajari adalah menjelaskan struktur dan kebahasaan teks pantun syair dan gurindam. Yang kedua, melengkapi teks pantun syair dan gurindam. Kita lihat soal nomor 6. Bacalah puisi rakyat berikut. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat, segeralah engkau bertaubat, akhir selamat, dunia akhirat. Struktur syair tersebut yang tidak tepat adalah, perhatikan pilihan berganda A, B, C, sampai D. Sudah terlihat jelas, pilihan berganda D, 2 baris pertama sampiran, 2 baris kedua merupakan isi. Ini bukanlah termasuk dalam struktur syair, tapi termasuk ke dalam struktur apa? Yaitu pantun, ya nak? Maka jawaban yang benar itu adalah D, 2 baris pertama sampiran. Soal nomor 7, ya. Ini adalah pantun yang harus kita lengkapi. Baris 3 dan 4. Teh manis rasanya manis, teh tawar tanpa gula. Ya. Kemudian soalnya pantun persahabatan yang tepat untuk melengkapi larik 3 dan 4 adalah A. Jeruk di pasar rasa manis, mangga mentah tak enak rasa. Apakah ini termasuk ke dalam pantun? Ya, tapi bukan bagian dari isi, tapi bagian dari sampiran. B. Pedih hati seakan teriris melihat sahabat sedang terluka. Kita kunci. Yang C. Wahai gadis wajahmu manis, laki-laki banyak yang suka. Ya, ini juga termasuk ke dalam bagian isi, namun bukan tentang persahabatan. D. Gadis kecil selalu menangis, diberikan mainan dia bahagia. Ini juga termasuk ke dalam isi pantun, namun bukan tentang persahabatan. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan berganda yang
Untuk membahas soal nomor 8, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu KD 4.10 mengungkapkan gagasan perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan, dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Indikatornya, menulis teks pantun, syair, dan gurindam. Soal nomor 8, pantun yang menyatakan pendidikan adalah A. Di Kalimantan membangun rumah dibangun di tengah desa. Persahabatan yang paling indah takkan kulupa sepanjang masa. Nah, yang A ini termasuk ke dalam jenis pantun apa? Apakah pendidikan? Ya, tidak ya nak ya, namun termasuk ke dalam jenis pendidikan persahabatan. B. Mana mungkin ada buaya? Coba lihat dengan cermat. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat? Ini termasuk ke dalam jenis pantun nasihat, ya kan? Belum termasuk ke dalam jenis pantun pendidikan. C. Sungguh bahaya bisa ular, bila digigit akan koma. Sungguh bahagia bila belajar, sukses dan bahagia di hari tua. Oke, kita kunci dulu. D. Tubuh dijirat, paduka tuan, tiada cacat, tidak selia. Di dalam surga ada penantian hanya untuk yang beramal mulia. Apakah pilihan berganda yang D ini termasuk ke dalam jenis pantun pendidikan? Ya, tidak ya, namun termasuk ke dalam jenis pantun apa? Agama. Maka jawabannya adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari berikutnya, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya ada 2. Yang pertama menjelaskan pengertian, ciri, isi, unsur-unsur, ya ini unsur-unsur intrinsik ya nak, dan jenis teks fabel atau legenda. 2. Menentukan rangkaian peristiwa dalam teks fabel atau legenda. Nah, soalnya yang ke-9, cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia disebut, ayo, apa jawabannya? Jawabannya adalah fabel. Nah, masih ingatkah kamu ciri-ciri dari teks fabel, nak? Ibu percaya kalian pasti masih ingat. Mari kita sama-sama sebutkan ciri-ciri dari teks fabel. Yang pertama, tokoh utamanya adalah hewan. Yang kedua, latarnya di mana? Latarnya di alam, ya kan? Bisa di sawah, di sungai, di hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, tokoh seolah-olah berperilaku seperti manusia, yaitu bisa juga memiliki karakter yang baik, ya kan? Baik, buruk, jahat. Oke. Nah, yang keempat apa? Di dalam teks fabel terdapat amanat atau pesan, ya. Nah, soal yang nomor 10. Perhatikan kutipan fabel berikut ini. Ketika mereka mengamati mangsa masing-masing, singa dan beruang pun keluar dari persembunyiannya secara bersamaan. Keduanya mengejar mangsa masing-masing. Tidak disadarinya, ternyata keduanya mengejar mangsa yakni rusa yang ternyata incaran keduanya adalah rusa yang sama. Sehingga dengan mudah sekali rusa tersebut ditangkap. Akhirnya singa dan beruang pun bertengkar untuk merebutkan rusa incaran mereka. Ini mangsaku, aku yang menangkapnya pakai gigitanku yang sangat kuat, kata seekor singa. Beruang pun tak mau kalah. Bukan, ini rusaku. Aku pun menangkapnya. Rangkaian cerita membentuk struktur bagian apa? A. Orientasi. Apa itu orientasi, nak? Nah, orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Ya, kalau komplikasi itu apa? Konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, ya kan? Nah, kalau resolusi itu apa? Resolusi, yaitu bagian yang berisi tentang penyelesaian masalah. D. Koda. Koda itu apa? Bagian terakhir dari fabel yang berisi tentang perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita, ya. Nah, dari kutipan fabel ini, maka bisa kita jawab bahwa termasuk ke dalam struktur bagian apa? Komplikasi, karena terjadinya suatu konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya.